Oke, saya cek ya. Jadi saya ulangi singkat bahwa sumber utama yang harus kalian semua acu adalah sumber e-learning. Nah, di e-learning ini nanti ada materi inisiasi 1 berupa slide dan beberapa di mata kuliah yang lain juga ada berupa PDF ataupun dokumen dan sebagainya. Kemudian open end resource atau pengaya itu juga ada, nanti dicantumkan di setiap sesi. Tapi saya hanya bisa menambahkan di bagian OER ketika ada tambahan. Nah, tanpa saya menambahkan pun Anda bisa melihat RBV. Saya ulang singkat ya, supaya yang terlambat bisa mengikuti. Nah, RBV ini adalah ruang baca virtual yang ada di perpustakaan online UT. Nah, Anda bisa mencari judul buku yang Anda maksud, kemudian Anda bisa membaca full text dengan login, username password yang telah diberikan kepada Anda. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, setiap materi diskusi sebenarnya sudah ada di modul. Anda tinggal memahami, tinggal menyampaikan dengan bahasa Anda yang telah Anda pahami dari teks yang ada di RBV tersebut. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana cara mencari referensi lain dengan sarana Google. Oke, saya buka tadi ya. Semoga semuanya sudah bisa melihat. Nah, yang pertama Anda lakukan adalah di layar Google, ketika masuk Google kan nggak langsung ke Google Books nih. Anda pasti dibawa ke halaman pertama Google yang mencari umum, secara umum. Nah, saya sarankan agar Anda mengklik titik yang ada di pojok kanan atau di samping kiri profil Anda, kemudian cari books. Setelah itu diklik, kemudian muncul halaman ini. Nah, carilah buku yang Anda maksud, judulnya. Nah, nanti akan muncul semua buku yang Anda butuhkan. Tapi ingat, buku ini semua dibatasi halamannya yang tampil. Tidak semua buku ini bisa dibaca full. Karena apa? Karena kita kadang harus beli. Nah, cuma informasi yang Anda butuhkan kadang-kadang nampil. Kadang-kadang tidak perlu Anda beli, tapi informasi itu sudah bisa dibaca. Oke, kita lihat contohnya. Setiap buku yang bisa dibaca, itu ada tombol preview. Ada tombol preview, ada tombol preview. Klik saja salah satu. Klik, misalnya seperti ini. Nah, setelah kita klik preview, nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Kita cek aja per halaman. Oke. Oh, ini dia. Saya ingin misalnya Anda ingin menjawab diskusi pertama tentang perbandingan PIH dan PTHI. Apa sih keduanya? Cari saja di bagian sini. Misalnya pengantar tata hukum. Ini kita cari. Nah, ketemu. Web yang tampilannya seperti ini artinya halamannya dibatasi. Anda tidak bisa melihat. Nah, kalau web seperti ini artinya Anda bisa mengklik dan melihat isinya. Nah, oke, secara singkat pengantar ilmu hukum. Lumayanlah, ini bisa membantu kalian mengetahui jawaban diskusi pertama. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini lebih memperkaya lagi karena sumber-sumber. Jika hanya membaca satu sumber, kadang-kadang Anda tidak menemukan sesuatu yang membuat Anda paham. Nah, Anda perlu geser ke sumber yang lain supaya Anda bisa memahami maksud dari tujuan capaian sesi gitu. Nah, ini yang pertama, yaitu melalui Google Books. Dengan sarana Google dan melalui Google Books. Yang kedua, tetap dengan Google, tapi untuk mencari referensi lain. Yang saya maksud dengan lain adalah referensi jurnal. Contoh, Anda ingin mencari jurnal tentang pengantar ilmu hukum. Nah, pastikan mengetik judulnya, diikuti kata jurnal. Kemudian bisa diakhiri dengan PDF. PowerPoint dosen, PowerPoint pengajar itu tidak bisa dikutip, tidak bisa dijadikan referensi.
Tapi tetap akan saya beritahukan caranya agar Anda bisa membaca PowerPoint dari paparan manapun, siapapun yang memaparkan, entah itu dosen, peneliti. Caranya seperti ini. Kalau tadi jurnal, sekarang saya pengen mencari PowerPoint pengantar ilmu hukum. Nah, pastikan mengetik seperti ini. Kalau Anda belum tahu cara menggunakan Google. Nah, nanti yang akan ketemu semua adalah file PowerPoint. Filenya semua PowerPoint. Kita lihat ya, semuanya PowerPoint. Semuanya PowerPoint. Nggak ada yang bukan PowerPoint. Jadi triknya untuk mencari file type khusus itu adalah dengan mengetik seperti ini. Oke, saya mencoba mencari yang doc. Ya, semua berupa doc. Dokumen. Nah, seperti itu. Itu cara kedua. Kembali ke mencari jurnal ya. Pengantar ilmu hukum, jurnal. Boleh nggak pakai tadi? Boleh. Tapi mohon dipahami bahwa kadang-kadang orang tidak mengunggah ke internet, jadi kadang-kadang hasilnya cuma sedikit. Tapi kita lihat. Oh, ada PDF. Wah, ini malah ada buku ajar pengantar hukum Indonesia. Oke, jadi seperti itu cara singkat untuk mencari bagaimana sumber belajar itu tersedia di internet. Tapi dari sekian banyak itu Anda tetap harus memilih mana yang sumbernya relevan, mana yang tidak, dan mana yang memang bagus untuk diacu. Karena yang pasti bisa kita lihat itu blog itu harus dihindari, Wikipedia harus dihindari, dan beberapa sumber-sumber lain yang sifatnya blog. Sifatnya siapapun bisa posting, contohnya Kumparan. Contoh yang lain Kompas, tapi Kompas blog. Kemudian mojok.co.id. Beberapa itu tidak bisa dikutip karena memang sifatnya yang sangat terbuka, sehingga kita tidak bisa menguji kebenarannya. Kalau jurnal, sebelum jurnal itu terbit, sudah ada editor dan sudah ada reviewer yang mengontrol isi tulisannya, sehingga sudah pasti isi tulisan tersebut diteliti dengan baik oleh para reviewer dan diluluskan. Meskipun ada beberapa jurnal yang masih ada salah tulis, masih ada salah informasi. Nah, sebaiknya dihindari. Langsung cari jurnal yang lain. Tidak perlu berlama-lama di situ, kemudian cari saja yang lain. Sumber setelah Google Books dan Google Search Engine, yaitu kita bisa menggunakan, saya tampilkan, Spotify. Spotify adalah sumber audio untuk belajar kita semua. Jadi Bapak Ibu mahasiswa sekalian bisa mendengarkan penjelasan yang telah direkam oleh orang, dan bisa dimanapun, kapanpun. Contoh adalah channel saya, channel learning saya. Ini namanya EOS X Animo. Di channel tersebut ada materi-materi tentang hukum pidana internasional, hukum telematika, dan segera nanti saya akan lengkapi dengan pengantar ilmu hukum dan beberapa mata kuliah yang lain untuk mengajak kita belajar dengan cara yang mudah. Karena kalau kita membaca, kadang ada orang yang tidak bisa membaca, saya pahami itu, ada yang tidak bisa mendengarkan. Nah, dalam paparan saya biasanya memberikan versi audionya seperti ini, serta versi paparan YouTube-nya seperti ini. Jadi saya punya channel YouTube, nanti Anda bisa cek. Contohnya ya semacam ini. Saya akan jelaskan slide saya sambil saya ada voice-nya, ada voice over, dan ada penjelasan setiap slide, sehingga itu membantu kita memahami tentang mata kuliah bersangkutan. Nah, ini sumber ketiga setelah Google. Sumber keempat, Anda bisa melihat video yang lain yang tersedia di YouTube. Contohnya ini saya baru saja mencari mengenai
mata kuliah pengantar ilmu hukum, Fakultas Hukum UNS. Anda bisa mencari yang di sumber lain juga. Nah, sebenarnya inti saya memberikan konsultasi dan paparan saya sampai sekian. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Saya izin bertanya. Ya, Untuk buku pengantar ilmu hukum kan tebal sekali dan banyak sekali kutipan-kutipan dari pakar-pakar ya, ilmu hukum tentunya. ya. Saya kebingungan nih untuk mempelajari inti dari Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Anda bisa belajar dari tes formatif, Anda bisa belajar dari diskusi dan tugas. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di 3 tempat tadi itu sudah mewakili semuanya untuk dipelajari. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Kita langsung lihat jawaban diskusi. Pertanyaannya ada 2. Sumber hukum itu maknanya apa? Kita lihat dulu pertanyaannya. Ini. Apakah makna sumber hukum? Sumber hukum apa yang paling dominan, penting di Indonesia yang mengikuti sistem hukum Eropa kontinental? Jelaskan lingkup berlakunya hukum menurut seorang ahli. Berikan contoh-contohnya. Nah, ini mengenai nomor 2 ini banyak yang tidak menemukan di Google, nggak ketemu. Ini apa sih lingkup berlakunya hukum? Nah, ketika Anda menemukan pertanyaan yang susah dicari jawabnya, kalau nomor 1, kita lihat jawaban contohnya. Sumber hukum, segala hal yang bisa melahirkan atau menciptakan adanya hukum. Hal-hal yang menjadi sumber bisa berasal dari beberapa hal melalui perjanjian, kesepakatan hingga teori lainnya. Sumber hukum kemudian melahirkan aturan hukum yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Jadi definisi sumber hukum, segala hal yang bisa menimbulkan atau melahirkan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Menurut teori, kalimat seperti ini sudah benar karena dia mencakup kata kunci yang sudah menggambarkan bahwa sumber hukum itu gitu. Tapi dengan bahasa sendiri akan lebih tercermin bahwa mahasiswa ini paham atau enggak. Nah, ketika saya menilai, saya melihat ini ngerti kok maksudnya, cuma cara membahasakannya aja belum bisa. Kemudian sumber hukum apa yang paling dominan di Indonesia? Nah, yaitu undang-undang. Benar, undang-undang. Tapi di referensi yang lain yang lebih tepat itu adalah kodifikasi tertulis, hukum tertulis. Tapi tidak salah karena undang-undang itu tertulis, selalu tertulis gitu. Jadi saya tidak bisa kemudian ini salah gitu. Nah, kemudian jelaskan lingkup berlakunya hukum menurut seseorang ahli. Berikan contohnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagai sumber berlakunya peraturan hukum secara formal, yaitu kepada penguasa dan masyarakat. Sumber hukum formal adalah sumber berlakunya peraturan hukum, yaitu kepada penguasa dan masyarakat. Orang-orang seperti saya, Anda mungkin juga, ini maksudnya apa sih, bingung. Tapi karena, daripada mikir lama, Ctrl C, Ctrl V. Itu juga sebenarnya tidak membantu kita semua karena kita harus paham maksudnya apa. Nah, saya baca beberapa referensi, ternyata maksudnya adalah sumber hukum formal. Itu adalah sumber hukum yang membuat hukum bisa berlaku. Jadi kalau ini adalah hukum, ini bisa dipaksakan ke orang dan itu sah. Jadi sumber hukum formal adalah tempat dari mana asalnya hukum itu bisa berlaku dan ditegakkan. Nah, siapa yang menegakkan? Penguasa di situ kepada masyarakat atau masyarakat kepada penguasa, tergantung aturannya. Nah, saya bisa ngomong kayak gini karena saya membaca berbagai referensi sehingga akan lebih
bagus kalau Anda membaca memang referensinya banyak. Nah, kita lihat bagaimana saya menanggapi. Jadi, perlu saya tekankan pada nomor 1 dan nomor 2. Pertama, nomor 1, sumber hukum lebih ke bagaimana suatu hukum dapat mulai diberlakukan dan dipaksakan, sehingga kalimat Anda yang menjelaskan definisi sumber hukum harus ditinjau kembali. Kita lihat kalimatnya bagaimana. Nah, yang bisa melahirkan atau menciptakan adanya hukum. Nah, itu sebaiknya memang benar bisa menciptakan hukum. Tapi mungkin akan lebih baik kalau bisa melahirkan hukum yang bisa ditegakkan. Seperti itu. Makanya saya respon saya bilang bahwa tolong dirangkai ulang. Kemudian sistem hukum Eropa kontinental memang benar menganggap undang-undang itu penting, namun lebih tepatnya adalah kodifikasi tertulis. Nah, di nomor 2 Anda perlu menjelaskan analisis mengenai apa kaitan undang-undang kebiasaan, keputusan hakim, doktrin dan sebagainya itu dengan lingkup berlakunya, dengan cara berlakunya hukum. Jadi yang dimaksud ruang lingkup berlakunya hukum itu apa saja sih yang membuat hukum bisa ditegakkan, bisa dipaksakan, bisa berlaku. Saya DPR nih sama presiden buat undang-undang omnibus. Kalau nggak segera disahkan di lembaran negara, ya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa orang menaatinya. Saya bikin RUU KUHP. Udah cuma ditulis saja. Tidak ada persetujuan DPR, tidak ada persetujuan presiden, tidak ada naskah akademiknya, kan syaratnya itu ya untuk bisa mengundangkan undang-undang. Ya udah, jadi itu cuma tulisan aja. Tidak ada sumber formalnya, tidak bisa dipaksakan. Kamu aku tangkap berdasarkan RUU KUHP, nggak bisa. Jadi hukum di Indonesia itu bisa berlaku ketika diundangkan, ketika disahkan. Nah, dalam bentuk undang-undang, itulah makna dari sumber hukum formil. Nah, saya selalu memberikan komentar dengan rinci karena saya pengen Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang ada di sana mengetahui apa yang harus diperbaiki. Dan saya tidak suka membiarkan siswa bertanya-tanya dengan clue yang tidak jelas. Nilai diskusi yang dihitung adalah nilai maksimal. Jadi kalau kalian ngerespon 3, dari 3 itu nilai tertinggi mana itu yang diambil. Oke, maksimum ratingnya. Jadi Anda menanggapi 3, tanggapan pertama mendapat 60, tanggapan ketiga dapat 80, tanggapan kedua dapat 80, ketiga dapat 100. Maka dihitung keseluruhannya yang 100. Karena diskusi menggunakan maksimum rating. Oke. Itu penjelasan mengenai bagaimana penilaian. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Langsung saja disampaikan. Ada yang mau disampaikan, langsung boleh open mic. Berarti dengan demikian karena respon mahasiswa sekalian itu saya anggap bahwa beberapa memang sudah memahami ya. Hanya mungkin untuk mencari materi tambahan itu agak kesulitan karena memang materi-materinya itu terdiri dari beberapa sumber yang kita tidak bisa langsung dapatkan, yaitu tadi Google, YouTube, Spotify. Memang saya sarankan untuk mendapatkan dari buku dan jurnal. YouTube boleh sih dikutip, tapi untuk saat ini di Indonesia belum bisa menerapkan itu. Kalau di Amerika sudah bisa mengutip YouTube. Intinya silakan kutip. Hanya kutipan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Memang banyakkan orang memilih jurnal, buku, reportase, kemudian laporan penelitian untuk dikutip karena itu sudah pasti dinilai kualitasnya dan tanggung jawabnya juga bisa diuji. Oke.
Silakan ditanggapi apabila ada yang mau tanya, boleh. Tapi kalau sudah paham, tidak perlu ditanyakan, ya nggak apa-apa, nggak usah tanya. Saya cuma menjembatani aja bagaimana selama ini perkuliahan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian berjalan. Oke, supaya tetap ada informasi penting yang bisa saya sampaikan, ini saya share screen lagi. Kalian kan belum bisa mengakses beberapa isi yang ada di e-learning. Tapi saya mencoba untuk menjembatani ilmu agar mahasiswa sekalian itu bisa menggambarkan pemetaan, oh saya harus belajar ini, harus belajar itu. Sebenarnya sudah ada di buku modul. Hanya saya tekankan nanti di sesi kelima kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan hukum itu punya aliran apa saja yang nanti akan dipelajari itu ada di modul. Mulai dari aliran hukum kebiasaan, kemudian hukum sebagai bentukan masyarakat dan sebagainya, sampai aliran putusan hakim, jurisprudence. Nah, kita coba lihat isi diskusinya. Mazhab hukum apa yang diterapkan di Indonesia? Berkaitan dengan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jelaskan kelebihan dan kelemahan mazhab hukum alam dan mazhab sejarah. Nah, ini Anda semua bisa temukan di modul. Saya sudah baca. Di sana kita lihat sepintas ya. Nanti Anda kembangkan sendiri dengan bahasa Anda ya, jangan kopas ya. Semua bisa kopas, bayi baru lahir aja bisa kopas. Jadi tolong Anda perhatikan baik-baik, asah ilmu untuk menulis, karena itu penting nanti di ujian-ujian yang penuh tugas atau di ujian akhir, skripsi dan sebagainya, penelitian, itu Anda perlu mengasah ilmu Anda untuk menulis. Oke. Modul 8, kita lihat modul 8. Modul 8. Modul 8. Oke, sambil menunggu loading ya. Mazhab ilmu pengetahuan hukum. Anda tidak perlu membaca semua sebenarnya. Anda sudah diberikan fitur pencarian. Ketik aja Indonesia. Ketemu nggak sesuai dengan pertanyaan diskusi? Kalau nggak ketemu baru baca dari awal. Kita coba lihat sambil nunggu. Oke. Ini ada ketemu beberapa. Nah, yang pertama ketemu ini langsung, oh coba lihat apa sih mazhab ilmu dalam hukum. Nah, aliran sosiologis atau biasa dikenal dengan istilah sociological jurisprudence menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan di Amerika. Kita kembali ke diskusi. Oh, pertanyaannya bukan itu ternyata. Pertanyaannya, hakim tidak boleh menolak. Kalau tadi berarti aliran sosiologis, tidak ada hubungannya dengan hakim tidak boleh menolak. Oke, kita coba cari. Sebenarnya Anda diberikan fitur untuk pencarian itu lebih enak karena Anda tidak harus baca dari sudut ke sudut. Anda tinggal klik aja. Kita coba ketemu apa enggak. Ya kadang-kadang memang kendala internet atau fitur halamannya seperti ini. Ya kadang-kadang lambat seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Saya coba tetap untuk search. Ya.
Oke, ada kata menolak campur tangan, menolak adanya perbedaan, menolak adanya suatu undang-undang, menolak. Oke, karena terlalu banyak kita coba lagi. Hakim tidak boleh menolak. Kita coba cari dengan ini, saya berbagi aja ya. Saya saya harap saya harap nanti bisa dikembangkan sendiri. Saya coba bantu mahasiswa sekalian untuk nggak ada hakim. Nah, kalau tidak ditemukan seperti ini, Anda harus baca satu persatu. Nah, di sini ini udah jawaban untuk nomor 2, aliran hukum alam. Kelemahannya apa? Ada di sini. Saya tidak akan berikan jawabannya supaya fair buat kita. Saya akan berikan caranya mencari jawaban. Nah, nanti jawaban Anda kaji sendiri, Anda rangkum dalam bahasa Anda sendiri dan disampaikan. Nah, tadi yang bertanya mengenai bagaimana kalau saya membaca rangkumannya aja. Nah, kadang-kadang tidak membantu juga karena detail rincian alasan itu ada di bagian utama. Sementara rangkuman benar-benar rangkuman, dia tidak akan membahas detail. Nah, ini Anda harus harus baca satu persatu halaman. Kalau tidak ketemu di bagian pencarian. Nah, makanya fitur pencarian ini penting. Anda kalau punya bukunya pasti buka gini, lap. Tapi dengan fitur pencarian Anda langsung tahu halaman berapa. Jadi pastikan Anda menggunakan fitur itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Akan saya akhiri 10.30. Tapi kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, daripada kuota Anda habis di saya, Anda bisa habiskan di yang lain saja. Karena kita bisa berhubungan via WhatsApp. Oke, kalau ada yang mau disampaikan langsung aja open mic, kemudian sampaikan. Berarti selama ini saudara-saudara sekalian belum ada to web ya, belum ada informasi to web ya. Oke, kalau untuk to web memang saya tidak ditugaskan untuk itu. Tapi kalau menunggu to web itu segera ditugaskan akan sangat berdampak pada cara mahasiswa sekalian untuk memahami apa yang ada di e-learning. Sehingga saya inisiatifkan ada semacam diskusi seperti ini, maksudnya agar segera tahu apa akar penyebab kalau ada ganjalan pada saat belajar seperti itu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Kita mungkin berasal dari banyak titik wilayah dan zona waktu kita beda. Jadi harapan saya kalau nanti ada usulan diskusi di sesi selanjutnya, ini kan sesi pertama, kalau ada usulan di sesi kedua bisa nanti waktunya saya serahkan ke kalian. Tapi tetap harus ada voting karena kita masyarakat sosial ya, kita butuh dua arah untuk mencari pendapat. Nanti akan dibuat pollingnya seperti kemarin. Dan saya juga tidak berharap semuanya bisa join. Tidak apa-apa. Yang bisa-bisa aja, yang lagi slow. Dan besok-besok bisa dipilih waktunya dengan ketentuan voting tadi, polling, supaya ada warna. Kalau hari Minggu kan ada yang nonton Shinchan, ada yang nonton Doraemon. Jadi mungkin hari Sabtu atau hari Jumat sore gitu
Sabtu takutnya yang jomblo-jomblo, yang nggak jomblo nanti nggak bisa ikut, atau malah yang jomblo yang nggak bisa ikut karena rebahan. Oke, kemudian saya perlu sampaikan, berkomunikasi dengan saya sangat santai. Mahasiswa sekalian bisa langsung chat, khususnya mata kuliah pengantar ilmu hukum. Semoga hari-hari kita semua baik, dan terima kasih sudah bersama saya dari awal sampai akhir. Nanti kita lanjutkan di sesi WhatsApp, dan kalau nanti ada pertanyaan bisa di chat personal atau WhatsApp. Email juga boleh, nanti akan saya tanggapi. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap kepada saudara-saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Oke, saya tutup ya. Ya, terima kasih banyak semuanya.